Suasana terkini ini ada di rumah Verdi Sambo, tepatnya di Duren 3 Jakarta Selatan, di mana tadi Ketua Majelis Hakim, lalu juga Jaksa Penuntut Umum dan kuasa hukum dari 5 terdakwa sudah melihat bagaimana dan memeriksa bagaimana suasana rumah Verdi Sambo, baik rumah pribadi maupun rumah di Duren 3 Jakarta Selatan. Usai dari rumah saguling, Ketua Majelis Hakim, lalu juga ada Jaksa Penuntut Umum dan juga penasihat hukum berjalan kaki menuju rumah Duren 3 Jakarta Selatan. Dan ini adalah visual pada saat Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso memeriksa bagaimana lokasi penembakan Yosua Huta Barat di Duren 3 Jakarta Selatan. Sejumlah tempat dilihat oleh Ketua Majelis Hakim, dari mulai di mana Yosua tergeletak, jumlah tembakan yang ada di sana, semua diperiksa oleh hakim, JPU dan juga kuasa hukum. Untuk hari ini pemeriksaan rumah Verdi Sambo di 2 lokasi baik di Saguling maupun Duren 3 telah selesai dilakukan oleh hakim, JPU dan juga kuasa hukum. Selanjutnya sidang akan kembali digelar besok pada pukul 9 pagi dengan terdakwa Richard Eliezer. Dan saudara, pemeriksaan rumah Verdi Sambo memiliki tujuan, yaitu pemeriksaan TKP karena hakim ingin melihat TKP untuk menambah keyakinan hakim kaitannya dengan locus delicti atau tempat terjadinya peristiwa pidana. Itu dia tujuannya hakim, JPU dan kuasa hukum memeriksa 2 lokasi rumah Verdi Sambo, baik di kawasan Saguling Jakarta Selatan maupun tempat kejadian perkara di Duren 3 Jakarta Selatan. Dan satu persatu baik itu Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum telah meninggalkan lokasi Duren 3 Jakarta Selatan yang memang menjadi lokasi pemeriksaan terakhir sebelumnya dari Saguling Jakarta Selatan. Satu persatu juga kuasa hukum dari 5 terdakwa pergi meninggalkan lokasi penembakan di Duren 3 Jakarta Selatan, yakni rumah Verdi Sambo. Dan selanjutnya cuaca di sana juga hujan deras, semua jurnalis televisi dan juga online telah memeriksa dan telah melihat bagaimana hakim, JPU dan kuasa hukum memeriksa rumah Verdi Sambo. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada nih Putu Trisnanda di sana. Putu, tadi Anda sempat berdialog dengan kuasa hukum dari Verdi Sambo. Sebelum Anda menceritakan seperti apa tanggapannya, bagaimana suasana terkini dari Duren 3 Jakarta Selatan yang Anda bisa gambarkan sore hari ini, Putu? Ya, selamat petang Reza dan juga saudara. Kalau tadi ini yang berbeda, jurnalis Kompas TV ini berkesempatan untuk masuk ke lokasi, melihat secara langsung bagaimana kemudian Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan juga penasihat hukum dari masing-masing terdakwa ini masuk ke TKP lagi setelah beberapa waktu selama proses persidangan. TKP khususnya yang ada di Duren 3 ini tidak pernah ada satu orang pun yang masuk ke dalam. Artinya memang diharapkan dengan adanya polis lain, kemudian pengamanan yang dilakukan, pantauan dari Majelis Hakim tentunya dan juga Jaksa Penuntut Umum, diharapkan lokasi ataupun TKP ini juga masih bisa sedikit memberikan gambaran kepada Majelis Hakim. Satu hal yang menjadi penting, tadi juga sudah ada 2 lokasi, baik itu Saguling dan juga Duren 3, Majelis Hakim ini sudah datang kemudian melihat bagaimana titik-titik ataupun juga peristiwa yang terjadi pada 8 Juli 2022. Gambarannya saya gambarkan kepada Anda. Bagaimana kemudian tadi saya menyaksikan secara langsung dengan mata kepala saya sendiri bahwa memang di lokasi tersebut ini ruangannya sangat kecil jika dibandingkan ataupun juga kalau bisa digambarkan begitu area di mana Kuat Ma'ruf berdiri, kemudian ada Ricky Rizal di belakangnya, lalu setelah itu juga ada Eliezer dan di sisi sebelah kirinya ini ada Verdi Sambo. Kalau kita lihat bagaimana kemudian ruangan yang sangat kecil ini dan posisi dari Yosua Huta Barat yang di terakhirnya, kalau tadi ada tanda begitu yang ditunjukkan oleh ditunjukkan kepada Majelis Hakim oleh Jaksa Penuntut Umum, tanda terakhir yang dibuat oleh para penyidik baik itu yang dari Polres Jakarta Selatan ataupun juga dari Barreskrim Polri, Brigadir Yosua Huta Barat ini berada
di titik ataupun juga tepatnya di sisi tangga. Ini memang cukup kecil dan area pandangnya juga cukup kecil, sehingga kalau kita lihat bagaimana saya saksikan tadi kamar dari Putri Chandrawati yang kalau memang betul tertutup, ini terhalang meja dan juga tidak bisa melihat bagaimana situasi penembakan pada saat itu. Tetapi kalau kami lihat bagaimana kemudian kondisi ruangan yang juga cukup kecil, kemudian ada bunyi tembakan dan juga ini sampai sekarang kan masih menjadi perdebatan, Reza dan juga saudara, bagaimana kemudian ada dua pengakuan terkait dengan perintah yang diberikan. Pertama adalah dari Ferdy Sambo yang mengaku hanya memberikan perintah hajar cat. Sementara Eliezer, sang justice kolaborator, ini masih dengan teguh sampai dengan kemarin menyatakan bahwa perintah yang diterima oleh Eliezer adalah perintah untuk menembak. Dan dengan suara yang juga cukup biasa begitu, kalau ketika kita berbincang biasa, ini sebetulnya bisa terdengar jika memang posisinya sama dengan titik yang ditunjukkan oleh jaksa penuntut umum tadi, di mana Ferdy Sambo berada di sebelah Richard Eliezer, kemudian juga di belakangnya kurang lebih sekitar 3 atau 4 langkah dari Richard Eliezer, kurang lebih sekitar 4 meter ataupun juga 5 meter. Ini di belakangnya ada Kuat Maruf berada di sisi dapur, kemudian ada Ricky Rizal yang juga saat itu katanya bersembunyi di balik kulkas. Tentu saja apa yang kemudian disaksikan oleh majelis hakim ini tidak serta-merta bisa disimpulkan sebagai fakta hukum, karena memang proses persidangan ini juga masih panjang, Reza dan juga saudara. Bagaimana kemudian setelah ini masih ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Pekan depan kelima orang terdakwa ini akan menjalani proses persidangan selanjutnya dengan agenda mendengarkan keterangan terdakwa. Jadi masing-masingnya akan memberikan kesaksian untuk dirinya sendiri. Berbeda dengan kemarin bagaimana kemudian Ferdy Sambo dikonfrontasi dengan Eliezer, Eliezer bersaksi untuk Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati. Begitupun dengan Kuat Maruf dan juga Ricky Rizal. Tetapi pada pekan depan yang paling bisa kami gambarkan adalah nantinya ini akan disampaikan bagaimana kemudian Ferdy Sambo akan memberikan kesaksiannya sebagai terdakwa atas dirinya sendiri, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, Kuat Maruf, dan tentu saja Richard Eliezer. Ini yang nanti juga masih akan menjadi pertimbangan, baik itu jaksa penuntut umum, kemudian juga majelis hakim untuk kemudian menentukan hukuman apa yang paling pas untuk masing-masing terdakwa. Kita tunggu Reza. hukuman apa yang nantinya paling pas untuk para masing-masing terdakwa. Terima kasih nih Putu Trisnanda melaporkan langsung dari kawasan Duren 3 Jakarta Selatan. Selamat kembali bertugas Putu. Dan saudara, breaking news Kompas TV masih akan kami lanjutkan usai jeda. Tetaplah bersama kami.